Halo semua, selamat datang kembali di channel Basyu Film. Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul The Wrath of Fajra. Film ini mengisahkan tentang beberapa anak laki-laki yang diculik untuk dididik menjadi pembunuh. Mereka pun terpaksa bertarung melawan saudaranya sendiri. Hingga akhirnya salah satu dari mereka berniat ingin mengakhiri kekejaman tersebut dengan menggunakan jurus Shaolin mematikan yang telah ia miliki. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Mari kita bahas ceritanya. Berkisah pada tahun 1930, kelompok sakti kematian Jepang bernama Hades menculik beberapa anak dari berbagai negara. Hal itu bertujuan untuk mendidik anak tersebut agar menjadi pembunuh yang tak terkalahkan. Tak hanya itu, Hades juga bermaksud untuk menghancurkan negara jajahannya, yaitu Cina. Pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung, Hades dibubarkan oleh pemerintah Jepang dikarenakan strategi yang ia miliki tidaklah sesuai dengan strategi militer mereka. Dengan begitu, ketua Hades pun dijebloskan ke sebuah penjara. 12 tahun mendekam di balik jeruji besi, seorang jenderal militer Jepang mendatangi salah seorang pemimpin Hades yang bernama Amano. Jenderal tersebut mengatakan kepada Amano bahwa dirinya akan mendirikan kembali Hades untuk membantu militer Jepang, di mana untuk saat ini mereka tidak bisa menduduki Cina hanya dengan berperang saja. Amano yang menerima permintaan tersebut, ia kemudian mendatangi satu-satunya murid terbaik yang ia miliki. Sebagai murid yang sangat setia kepada gurunya, Kurashige sangat bahagia dengan kedatangan gurunya tersebut. Dalam pertemuan mereka, Kurashige mendapat perintah untuk mengumpulkan petarung Hades dengan jangka waktu dalam 1 bulan lebih. Hal ini akan membangkitkan kembali Hades yang telah punah 12 tahun lamanya. Amano juga memerintahkan Kurashige untuk membangun kuil Hades agar bisa menandingi kuil Shaolin Cina. Dan tak hanya itu, ia harus mengalahkan seorang mantan murid Amano yang bernama Huzi dengan tanda pengenal Hades K29. Huzi yang juga sangat mahir dalam bela diri, ia dijuluki sebagai Raja Fajra, yaitu sebuah julukan sebagai seorang yang tak terkalahkan. Dalam tugasnya tersebut, Kurashige akan ditemani oleh anak perempuan Amano yang bernama Eko. Sebagai jurnalis yang berpusat di Cina, ia akan memberitahukan kepada semua penduduk Cina mengenai kehebatan seorang Hades. Beralih kepada Huzi yang saat ini menjadi murid di kuil Shaolin, ia mendapatkan beberapa jurus dari seorang master di sana. Namun sampai saat ini, Huzi tidak bisa menguasai jurus pukulan 17 detik yang seharusnya ia miliki. Setelah itu kita dialihkan dengan sekelompok tentara keturunan Amerika yang saat ini dalam keadaan menjadi tahanan perang. Bill sebagai pemimpin mereka pun berharap untuk mengakhiri apa yang telah terjadi saat ini. Untuk sekarang ini, mereka berpihak kepada pemerintah Cina demi memperjuangkan kemerdekaan negara tersebut. Dengan demikian mereka semua ditangkap oleh pimpinan Hades yang tak lain adalah Amano.
Sesampainya di kuil Hades, mereka dipaksa untuk melakukan tanda tangan persetujuan sebagai anggota Hades, akan tetapi mereka menolaknya. Alhasil dengan tindakan tersebut, mereka semua harus bertarung sampai mati. Untuk sekarang ini mereka ditempatkan di sebuah penjara sebagaimana tahanan lain yang juga mengalami hal serupa. We prefer die fighting than to sign. Di waktu yang sama, seorang petinggi Hades yang bernama Tetsumaku mendatangi seorang tahanan yang berada di tempat itu. Sebagai seorang yang berhasil memenangkan pertarungan berturut-turut melawan tahanan lainnya, Tetsumaku kemudian menantangnya untuk bertarung. Di saat itu pula Tetsumaku berkata bahwa dirinya lah sang Raja Vajra yang sebenarnya. Mendengar hal tersebut, orang itu pun menertawakannya sekaligus meremehkan lawannya itu. Singkat cerita, di keesokan harinya Kurashige menemui Bill dan juga anak buahnya yang ternyata mereka dulunya adalah bagian dari Hades. Mengetahui hal tersebut, Kurashige memerintahkan mereka untuk kembali menjadi bagian dari Hades. Namun, untuk saat ini mereka menolak mentah-mentah permintaannya tersebut dan lebih memilih untuk kembali bertarung. Setelah itu kita dialihkan di mana pada saat ini Huzi memenuhi panggilan sang master. Ia pun mendapat perintah untuk mengakhiri kekejaman Hades. Dan tak hanya itu, sang master memerintahkan Huzi untuk menunjukkan sebuah jurus yang telah ia ajarkan kepada dirinya. Di saat Huzi memperagakan jurus tersebut, sang master yang melihatnya dengan sangat gembira, ia pun meninggal dunia. Singkat cerita, di saat acara pemakaman sang master berlangsung, Huzi mendapat sebuah kabar bahwa adiknya telah diculik oleh Hades. Sebagai kakak di perguruan kuil Shaolin, Huzi berniat untuk menyelamatkan adiknya itu, sekaligus untuk menantang semua musuhnya tersebut. Di dalam kuil Hades, pertarungan pun dimulai di mana Bill dan anak buahnya harus bertarung mempertahankan diri mereka. Bersamaan dengan hal itu, beberapa anak yang diculik pun telah sampai di sana. Adik Huzi yang bernama Si Kong pun juga bersama dengan mereka. Si yang berinisiatif untuk kabur karena ketakutan, ia kemudian mendapat perilaku tidak baik oleh Kurashige. Kembali kepada Huzi yang saat ini tiba di kuil Hades, ia pun disambut hangat oleh rekan lamanya yang tak lain adalah Kurashige. Dalam pertemuan mereka, Kurashige mengajak Huzi untuk kembali bergabung dengannya. Namun Huzi yang saat ini telah berubah, ia kemudian menolak tawarannya tersebut. Dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan Hades sekaligus menyelamatkan anak-anak yang telah diculik. Mendengar hal tersebut, Kurashige akhirnya marah, yang mana pada saat itu ia memerintahkan Tetsumaku untuk menghadapi Huzi. Terlihat Tetsumaku sebagai petinggi Hades pun berhasil membunuh seorang tahanan dengan cukup mudah. Huzi yang memiliki ilmu bela diri sangat hebat, ia kemudian harus menghadapi Tetsumaku yang digadang-gadang sangatlah tangguh.
Di akhir pertarungan mereka, Huzi berhasil membunuh lawannya tersebut dan dengan mengalahkan Tetsumaku, 2 hari kemudian Huzi harus menghadapi lawan selanjutnya, yaitu si monyet gila. Setelah pertarungan tersebut, Eko menemui Huzi di kamarnya. Pada saat itu, ia bertanya kepada Huzi sebab apa dirinya ingin menghancurkan Hades. Huzi pun menjawab bahwa Eko sebagai anak kandung Amano belum mengetahui rencana busuk yang telah ayahnya lakukan. Namun Huzi percaya pada suatu saat Eko akan mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Di keesokan harinya, Kurashige menyebarkan berita palsu kepada warga sekitar bahwa Huzi sebagai petarung kungfu telah dikalahkan oleh Tetsumaku. Eko yang juga mengetahui hal itu, ia pun sangat kecewa kepada Kurashige. Akan tetapi, sebagai seorang pimpinan Hades, Eko harus menuruti semua perbuatannya tersebut. しっかりと報道するんだ。 Kemudian di saat Huzi teringat akan masa kecilnya ketika berada di kuil Hades, ia pun menemukan jalan rahasia yang berada di sana. Dengan ingatannya tersebut, Huzi berhasil melihat adiknya yang saat ini berada di dalam sebuah ruangan. 君たちの使命はこそが世界征服への Di tempat yang berbeda, beberapa anggota Hades mengambil 3 orang tahanan untuk dipersembahkan kepada si monyet gila. Esok harinya, Kurashige mengundang Huzi untuk sekedar berminum. Seketika itu juga, Huzi teringat kembali akan masa kecilnya di saat tak sengaja membunuh kakak kandungnya sendiri dalam sebuah pertarungan Hades. 真的希望能完成。 Malam harinya, pertarungan antara Huzi melawan monyet gila akan segera dilaksanakan, di mana pada waktu itu tidak ada satupun penerang dalam pertarungan tersebut. Untuk saat ini kita pun mengetahui bahwa dengan cara itulah satu-satunya agar si monyet gila bisa mengalahkan Huzi di dalam kegelapan. Di tengah pertarungan tersebut, seorang pengurus pemakaman yang saat ini bertugas di kuil Hades diam-diam untuk menyalakan api di tengah pertarungan mereka berdua. Alhasil dengan tindakannya tersebut, Huzi berhasil membunuh lawannya itu. Dengan kemenangan tersebut, berita tentang kekalahan si monyet gila tersebar di seluruh daratan Cina. Bahkan Amano yang sedang berada di penjara pun juga mengetahui berita tersebut. Sampai saat ini, Eko baru menyadari bahwa kuil Hades diperuntukkan untuk saling membunuh, bukan seperti halnya yang telah ia ketahui selama ini.
Kemudian kita dialihkan kepada beberapa tahanan yang akan menghadapi hukuman mati. Hal itu dikarenakan mereka sebelumnya membuat kerusuhan di dalam penjara. Mengetahui tentang eksekusi mati terhadap mereka, Huzi merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan beberapa tahanan tersebut. Dengan cara menemui Kurashige, Huzi meminta untuk membuat pertarungan di mana ia akan melawan Bill dan satu rekannya. Dengan syarat jika Huzi berhasil memenangkan pertarungan itu, maka semua tahanan yang akan dieksekusi harus ia bebaskan. Singkat cerita, pertarungan tersebut pun dimulai hingga pada akhirnya Bill dan rekannya berhasil ia bunuh. Kemudian di saat mereka berdua berada di kamar mayat, pada faktanya Bill dan seorang rekannya tersebut ternyata masih dalam keadaan hidup. Dengan kecerdasan Huzi yang telah bekerja sama dengan petugas pemakaman, ia pun berhasil menyelamatkan semua tahanan yang akan dieksekusi. Malam harinya Huzi menemui Si yang selalu takut akan kondisi Hades yang sangat menyeramkan. Huzi yang melihatnya, ia kemudian berjanji untuk mengeluarkan adiknya tersebut dari kuil Hades. Di sisi berbeda, Eko yang saat ini bersama Kurashige, ia memintanya untuk tidak melakukan pertarungan bersama Huzi. Akan tetapi, rencana tersebut harus ia lakukan demi harga diri sebagai pimpinan Hades. Di waktu yang sama, si pengurus pemakaman mendatangi tahanan di sana dengan memberikan sebuah kertas. Akan tetapi, tindakannya tersebut berhasil diketahui oleh pasukan Hades. Kurashige yang saat ini mengetahui perbuatan si pengurus pemakaman, ia kemudian menghukumnya sekaligus memperketat penjagaan di tempat tersebut. Di saat itu pula Amano ternyata telah mengeluarkan perintah kepada Kurashige untuk membunuh siapapun orang yang menjadi ancaman terhadap kuil Hades, termasuk juga Huzi dan anak-anak di sana. Eko yang ternyata telah mengetahui hal tersebut, ia kemudian menyuruh Huzi untuk segera pergi meninggalkan kuil Hades. Akan tetapi Huzi menolaknya dikarenakan kedatangannya tersebut adalah untuk menyelamatkan anak-anak, sekaligus mengakhiri kekejaman di kuil tersebut. Untuk saat ini, tibalah waktunya pertarungan antara Kurashige melawan Huzi. Dan di saat itu juga, dengan sebuah kertas yang diberikan oleh si pengurus pemakaman, seluruh tahanan di sana melakukan pemberontakan setelah mengetahui bahwa anak-anak di sana akan mereka bunuh. Dengan demikian, semua tahanan di sana hanya memiliki satu misi yang sama, yaitu untuk menyelamatkan anak-anak dari rencana pembunuhan terhadap mereka. Dalam menjalankan misi tersebut, Eko yang juga berusaha untuk menyelamatkan semua anak-anak di sana, ia pun menjadi korban setelah dirinya mendapati tusukan pedang di tubuhnya. Sebelum meninggal, Eko berkata kepada Bill agar berjanji untuk menyelamatkan semua anak-anak yang berada di tempat tersebut. Di luar kuil Hades, Huzi bersiap untuk melawan Kurashige dan pertarungan pun terjadi di tempat tersebut. Terlihat Huzi cukup kewalahan untuk melawan musuhnya itu, akan tetapi setelah dirinya melihat sang kakak masih hidup, yang ternyata si pengurus pemakaman tersebut adalah kakak kandungnya sendiri.
Dengan demikian Huzi kembali bertarung sekaligus berhasil membunuh Kurashige menggunakan jurus 17 detik miliknya yang sangat mematikan. Setelah kematian Kurashige, anggota Hades yang berada di sana pun menyerah dengan menyatakan kekalahan mereka, sekaligus mengakui siapa sang Raja Vajra yang sebenarnya. Singkat cerita, Huzi yang saat ini berada di tempat pemakaman Eko, ia pun cukup bersedih melihat hal itu. Begitupun juga dengan kedua saudaranya tersebut. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.